Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Sopirin. Saya dari STIM Himja Semarang. Ingin mempresentasikan UTS konsep teknologi. Saya akan membahas tentang presentasi konsep teknologi. Oke, lanjut. Nomor 1 yaitu sebutkan salah satu contoh teknologi komunikasi digital pada masa kini yang Anda ketahui. Apa sajakah manfaat dari teknologi komunikasi secara singkat menurut pemikiran Anda? Menurut pemikiran saya, salah satu contoh teknologi komunikasi digital masa kini adalah dengan hadirnya gadget baru dan juga alat komunikasi yang berbasis teknologi yang semakin canggih. Misalnya handphone, laptop, tablet, internet, radio, TV, atau media elektronik lainnya. Manfaat dari teknologi komunikasi. Manfaat sangat banyak. Komunikasi menjadi lebih mudah dan lebih efisien, lebih menarik digunakan dengan fitur-fitur pendukungnya. Pesan dan informasi pun semakin cepat didapatkan dan semakin cepat untuk dibandingkan, sehingga penggunaannya semakin mudah mengakses informasi yang ada. Selanjutnya yang nomor 2, soalnya di dalam 4 era perkembangan teknologi komunikasi terdapat era tulisan, era cetak, era telekomunikasi, dan era interaktif. Jelaskan bagaimana keadaan komunikasi pada era interaktif. Jawabannya, manusia dapat berkomunikasi dengan lancar meskipun berbeda negara, benua, dan jarak memisahkan. Di era ini memungkinkan komunikan menjadi sangat aktif serta dapat segera memberikan feedback pada informasi yang sudah diterima. Feedback menjadi sangat efektif dan terasa antar komunikator dengan komunikan, sehingga semakin mudah manusia dan mengakses dan membagikan informasi. Yang ketiga, penemuan teknologi. Apa saja yang mendorong perkembangan media dan dalam sejarah? Berikan contohnya. Pada awalnya manusia di masa lampau masih menggunakan prasasti sebagai media informasi. Saat prasasti itu dibuat, prestasi adalah batu yang tertulis lalu juga menggunakan daun lontar. Akhirnya manusia pun berpikir semakin berkembang dan menciptakan kertas, mesin, pencetak, radio, televisi, telepon, komputer, sebagaian untuk mengolah dan membayar informasi agar dapat diterima oleh seluruh manusia dimanapun mereka berada. Semakin modern, semakin canggih, komputer pun digunakan untuk membuat sebagai pencipta informasi yang nantinya akan dapat diakses oleh manusia dengan sebanyak cara mungkin, dari televisi, radio, atau bahkan membacanya saat sudah dicetak maupun di internet. Yang keempat, apa kompetisi yang terjadi antara media lama versi baru karena ditemukan teknologi baru? Mengapa bisa terjadi kompetisi atau persaingan tersebut? Kompetisi antara surat kabar cetak dan internet. Misalnya, kehadiran internet dapat membuat surat kabar cetak tak banyak diminati lagi, karena sekarang orang pun sudah dapat diakses melalui internet dan menjadi lebih mudah
juga irit waktu, atau televisi dengan internet. Zaman yang semakin canggih ini membuat manusia semakin jarang menonton acara-acara di TV, karena dengan internet mereka bisa menonton siaran ulang dari acara tersebut melalui internet. Radio juga semakin bersaing dengan televisi, karena radio hanya menampilkan suara, sedangkan televisi membuat informasi atau acara-acara semakin menarik dengan adanya gambaran bergerak beserta suaranya dan juga warnanya yang terlihat sangat asli. Mengapa bisa terjadi persaingan tersebut? Karena semakin canggih membuat media-media yang terlihat lahir lebih dulu menjadi tertinggal, walaupun sudah mencoba untuk selalu memperbarui media mereka masing-masing. Menjadi tertinggal walaupun sudah mencoba untuk selalu memperbarui media mereka masing-masing. Yang kelima, jelaskan tentang infrastruktur telekomunikasi yang telah berkembang saat ini di Indonesia. Jelaskan posisi Indonesia dalam perkembangan infrastruktur teknologi komunikasi di tataran global. Ruang lingkup yang besar sangat berpengaruh untuk mengorganisasikan kegiatan melalui cara baru, informatif, dan instan. Dengan teknologi ini di Indonesia, proses kerja dan konten ditransformasikan dari fisik dan statis dengan digital, mobil, virtual, dan personal. Akibatnya, infrastruktur meningkat cepat dan banyak aktivitas modern manusia. Yang keenam, apa perubahan yang terjadi pada industri komunikasi, media, dan halayak audiens yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi? Jawaban, perubahan yang sangat terlihat adalah manusia semakin merasa ketergantungan dengan perkembangan teknologi yang tak lagi kuno. Semakin canggihnya teknologi, semakin mudahnya pula untuk mengakses dan berbagai informasi. Manusia tak lagi merasa untuk harus bertemu dengan manusia lainnya dalam membagikan dan menerima informasi, karena dengan teknologi mereka semakin mudah saja untuk mengakses informasi atau sekedar berbincang-bincang melalui telepon, chatting, SMS, atau maupun WA. Bentuknya yang tak terbatas oleh jarak dan waktu, perkembangan teknologi membantu media menjadi mudah diakses, tak lagi harus menunggu jam tayang atau harus pulang ke rumah untuk menonton televisi. Sekarang acara-acara televisi dan radio sudah dapat dinikmati melalui streaming atau dari aplikasi yang tersedia di gadget, bahkan di mobil. Meskipun teknologi tak selalu bersifat baik, ini juga dapat membuat audiens rentan salah tangkap dengan informasi atau komunikasi yang diterima oleh si pengirim. Yang ketujuh, apa dampak dari terjadinya digital divide pada daerah kota besar dan kecil? Satu, dampak negatif. Orang di kota cenderung lupa diri saat memanfaatkan teknologi. Sedangkan yang tidak dapat menghasilkan dan memanfaatkan teknologi hanya bisa menjadi penonton. Hal ini menjadikan yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan menjadi tetap miskin. Dalam kurung desa, tutup kurung. Nomor 2, dampak positif. Membuat orang-orang di desa yang semula tak mengetahui apa itu teknologi menjadi antusias, ingin mengetahui apa itu teknologi dan apa manfaatnya, sehingga mereka pun akan belajar untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk kemajuan perekonomian.
perekonomian di desa, sedangkan dampak positif bagi orang-orang di kota. Kesenjangan digital ini adalah bagi mereka yang dapat menghasilkan dan memanfaatkan teknologi sangat memiliki peluang untuk mengelola ekonomi. Buka kurung kota tutup kurung. 8. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menghapuskan digital divide tersebut? Membuat kesetaraan antara warga desa dan kota agar sama-sama dapat berkembang maju pesat. Menghadirkan teknologi tak hanya di kota tetapi sampai ke pelosok desa yang tidak terjangkau agar bisa terjangkau. Yang ke-9, jelaskan konsep komunikasi yang ada dalam media radio. Jelaskan secara singkat kondisi radio di Indonesia. Sebutkan format radio saat ini beserta penjelasan bagaimana konsep teknologi radio dalam arti luas. Jelaskan secara singkat. Konsep komunikasi yang ada dalam radio adalah SMC source penyiar menyampaikan pesan yang disuarakan dengan radio atau channel yang diterima oleh pendengar, dan saat pendengar tertawa dengan hiburan si penyiar, maka berarti menimbulkan efek. Kondisi radio di Indonesia saat ini semakin maju tetapi menurun audiensnya dikarenakan radio sudah tergantikan dengan media lain yang semakin mudah dan lebih menarik. Format radio yang sering dikonsumsi saat ini adalah biasanya menyuguhkan lagu-lagu yang sedang booming dan enak untuk didengarkan. Format CHR yang dipilih untuk menjadi formatnya, namun tidak hanya untuk memutar lagu. Format ini juga untuk informasi menarik seperti gosip atau yang sedang booming. Yang ke-10, jelaskan secara singkat konsep televisi di Indonesia. Sebutkan perbedaan televisi analog dan digital. Bagaimana konsep teknologi dan televisi? Jelaskan secara singkat. Perbedaan hanya pada sistem transmisi pancarannya. Analog cara memodulasikannya langsung ke frekuensi carrier, sedangkan sistem digital data berupa gambar atau suara yang dikodekan dalam diskret baru dipancarkan. Membedakannya hanya dengan jika TV analog akan terjadi banyak semut jika membedakan jika sinyalnya jelek, sedangkan digital tidak. Meskipun sinyalnya kritis, gambar yang ditimbulkan akan tetap baik. Konsep teknologi pada TV adalah menggunakan daya elektrik dalam menyampaikan gambar dan suara. Dengan alat tertentu dapat menimbulkan gambar dan suara yang pada seperti asalnya. Yang ke-11, apa perbedaan antara teknologi dan media? Teknologi adalah suatu cara di mana kita menggunakan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah secara bersistem, praktis, dan otomatis. Teknologi biasanya memiliki dua aspek, yaitu aspek hardware dan software. Sedangkan media adalah sebuah alat atau sarana komunikasi yang membawa informasi antara sebuah sumber dan sebuah penerima. Media mempunyai fungsi untuk menyampaikan pesan. Nomor 12, apa saja 6 kategori dasar dari media? 6 kategori dasar media adalah teks, audio, visual, video, prakayasa, benda-benda, manipulatif, dan orang-orang.
Yang ke-13, bagaimana rangkaian kesatuan konkret abstrak digunakan untuk membantu dan pemilihan teknologi dan media. Memilih media harus berdasarkan tujuan instruksional yang ingin dicapai. Memilih media harus sesuai karakteristik siswa atau sasaran. Memiliki media harus disesuaikan dengan jenis rangsangan belajar yang diinginkan, audio, visual, gerak, dan lain-lain. Memiliki media harus disesuaikan dengan keadaan latar atau lingkungan. Memilih media harus memahami kondisi setempat dan luasnya jangkauan yang ingin dilayani. Apa itu belajar? Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Siswa belajar dapat dipandang sebagai proses diarahkan kepada pencapainya tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman yang diciptakan guru. Apa itu 4 ranah belajar? 4 ranah belajar yaitu ranah kognitif adalah belajar mengetahui berkenaan dengan peroleh penguasaan dan pemanfaatan informasi. Belajar mengetahui atau bisa dikenal dengan sebutan learning to know merupakan kegiatan untuk memperoleh, memperdalam, dan memanfaatkan pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dengan berbagai upaya. Peroleh pengetahuan melalui membaca, mengakses internet, bertanya, dan mengikuti kuliah. Pengetahuan dimanfaatkan untuk mencapai berbagai tujuan, memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan, memecahkan masalah, dan belajar lebih lanjut. Ranah afektif adalah ranah belajar yang melibatkan sikap, perasaan, dan nilai-nilai. Ranah kemampuan motorik yaitu ranah belajar yang melibatkan keterampilan atletik, manual, dan keterampilan fisik lainnya. Ranah kemampuan motorik disebut juga learning to do. Ranah interpersonal atau learning to live together merupakan ranah belajar yang melibatkan suatu interaksi dengan beraneka kelompok etnik, daerah, budaya, ras, agama, kepakaran, dan profesi, tetap hidup bersama dan bekerja sama dengan aneka kelompok tersebut. Ranah belajar ini bertujuan untuk melatihkan kemampuan interaksi, berkomunikasi, bekerja sama, dan hidup bersama antar kelompok. Yang ke-16, jelaskan 4 perspektif psikologis mengenai belajar. Behavioris perspektif merupakan tingkah laku yang dapat diamati yang disebabkan adanya stimulus dari luar. Seseorang dapat dikatakan belajar ditunjukkan dari perilaku yang dapat dilihat, bukan dari apa yang ada dalam pikiran siswa. Strategi behavioris dapat digunakan untuk mengajar apa tentang fakta-fakta. Yang B, kognitivis perspektif menyatakan bahwa belajar mencakup penggunaan daya ingat, motivasi dan pikiran, dan refleksi. Psikologi kognitif memandang belajar sebagai proses internal dan jumlah yang dipelajari tergantung pada kapasitas proses belajar. Usaha yang dilakukan selama proses belajar, kedalaman proses tersebut, dan struktur pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Strategi ini dapat digunakan untuk mengajar bagaimana tentang proses dan prinsip-prinsip. Yang C, konstruktivitas
perspektif merupakan salah satu pandangan bahwa mengetahui dan pemahaman tidaklah diperoleh secara pasif, akan tetapi dengan cara yang aktif melalui pengalaman personal dan aktivitas eksperimental. Konstruktivisme ini menganggap dengan lingkungan strategi konstruktivis dapat digunakan untuk mengajar. Mengapa? Tingkat berpikir yang lebih tinggi yang dapat mengangkat makna personal, keadaan, dan belajar kontekstual. Yang D, perspektif psikologi sosial merupakan perspektif mapan lainnya dan kajian mengenai belajar dan mengajar. Psikologi sosial memusatkan pada efek organisasi sosial dan ruang kelas terhadap belajar. Apa saja perbedaan dan kesamaan antara belajar dalam waktu bersamaan dengan pembelajaran tidak dalam waktu bersamaan? Belajar dalam waktu bersamaan adalah suatu konsep pembelajaran yang pengajarnya dilakukan pada waktu yang sama, bersamaan, sinkronos. Contoh, presentasi dalam ruang kelas, siaran televisi secara langsung, atau telekonferensi. Pembelajaran tidak dalam waktu bersamaan yaitu pengajaran tidak dalam waktu yang bersamaan. Astronaut memungkinkan pengajar yang berbeda merasakan konten yang sama pada waktu yang berbeda-beda. Contoh, para peserta didik belajar mandiri menggunakan program komputer, CD interaktif, atau tutorial web. Kesamaan belajar dalam waktu bersama dengan pembelajaran tidak dalam waktu kesamaan yaitu adalah pendidikan dan peserta didik. Apa perbedaan informasi dengan pengajar? Instruksi. Informasi adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi, sedangkan pengajar instruksi ada penyampaian suatu pengertian dan kecakapan kepada orang lain untuk mencapai tujuan yang dihendaki. Yang ke-19, mengapa sistem informasi dan teknologi informasi diperlukan oleh suatu organisasi, perusahaan, instansi? Karena sistem teknologi informasi dalam suatu organisasi sangat diperlukan untuk mendukung strategi bersaing bisnis sehingga keuntungan dapat diraih. Penggunaan sistem komunikasi komputer seperti surat elektronik, email, ataupun sejenisnya dalam tatanan organisasi dapat menghilangkan pesan berganda kepada orang yang kita tuju. Dari contoh kecil di atas dapat disimpulkan bahwa media ini telah mengubah organisasi secara mendasar. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa dengan adanya perkembangan sistem teknologi informasi ini memungkinkan suatu organisasi untuk mengalami transformasi. Yang ke-20, jelaskan apa yang kalian pahami tentang sebuah konsep dasar komputer. Berikan satu contohnya. Penerapannya. Konsep dasar komputer menurut saya terdiri dari software komputer yang merupakan program-program yang berfungsi mengatur kerja. Hardware, contohnya sistem operasi yaitu input device alat masukan, output device alat keluar. CPU, Central Processing Unit. Memori, brainware, yaitu merupakan manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer. Brainware dibagi menjadi beberapa bagian yaitu operator, programmer, analisis. Contoh penerapan yaitu apabila programmer mengetikkan suatu rancangan yang dibuat analisis melalui keyboard, alat masukan, sehingga kata demi kata diolah melalui komputer dan kemudian ditampilkan di layar komputer. Terima kasih. Presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan tutur kata yang
tidak berkenan di hati Anda, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.